Hampir satu pekan tidak terlihat menghadiri agenda kerja secara tatap muka, Wali Kota Malang Sutiaji mengumumkan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang melalui postingan akun media sosial Instagramnya. Senin sore beredar melalui akun media sosial Instagram miliknya, Wali Kota Malang Sutiaji mengumumkan jika dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam rekaman video berdurasi 4 menit 42 detik tersebut, Sutiaji memberikan statement atas kondisi kesehatannya. Meski telah melakukan rapid test dan general check-up, hasilnya non-reaktif. Namun hasil tes swab yang keluar pada Senin sore kemarin terkonfirmasi bahwa Wali Kota Malang Sutiaji positif terpapar COVID-19. Terkonfirmasi dirinya positif terpapar COVID-19. Wali Kota Malang mengaku telah mengeluarkan surat edaran pada seluruh ASN untuk memberlakukan WFH, dengan membatasi hanya 50% ASN yang bekerja di kantor. Sementara, Balai Kota Malang terlihat sepi dari aktivitas. Meski masih ada ASN yang beraktivitas, namun WFH sudah diberlakukan per hari Selasa kemarin. Awalnya memang saya karena tidak ada gejala, saya tetap mau beraktivitas, tapi saya putuskan dengan keluarga, saya harus berdiam diri dan membatasi aktivitas. Baru hasil lab kemarin malam ya, hasilnya adalah kami dinyatakan positif. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh warga Kota Malang, tolong jaga kesehatan, 3M tetap dilakukan, dan bahkan kami sudah membuat edaran kepada seluruh ASN untuk 14 hari WFH. Separuh masuk, separuh bekerja dari rumah dan terus-menerus bergiliran. Untuk itu sekali lagi mohon doanya dan mudah-mudahan kami bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa, karena masih banyak PR besar yang harus kita lakukan dan saya masih belum bisa memberikan yang terbaik kepada warga Bumi Harim yang kita cintai. Sekali lagi yang saya minta dan saya haruskan, kesehatan adalah sangat-sangat terpenting. Jaga diri panjenengan semua, ya, imunnya dijaga, jangan terlalu banyak capek, karena ketika kecapek biasanya imunnya nanti turun dan disitulah nanti akan bersarangnya yang namanya virus. Karena sampai saat ini pun juga belum diketahui dari mana saya terpapar oleh virus COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 sudah penuh. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membuka rumah sakit lapangan, khususnya pasien COVID-19. Sejumlah rumah sakit rujukan yang saat ini sudah penuh dengan pasien COVID-19, salah satunya di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Hingga saat ini dari ratusan bed yang tersedia di RSSA Malang, 80% sudah terisi. Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang mengatakan kapasitas di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang juga sudah penuh. Pihak Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri mengaku saat ini sudah terisi 80%. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang yang membuat kapasitas RSSA penuh, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang juga melakukan perluasan tempat pelayanan dengan menambah ruang perawatan khusus pasien COVID-19. Direktur RSSA Malang juga menghimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Sementara, meningkatnya jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Kota Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka rumah sakit lapangan yang khusus merawat pasien COVID-19. Rumah sakit lapangan dibuka di Polkesma Jalan Ijen, Kota Malang. Itu bor kita untuk merawat pasien COVID di ruang COVID itu sudah di atas 80%-an, fluktuatif ya, kadang-kadang 86, kadang 82 gitu, kadang-kadang 85 ya, macam itu.
sudah di atas 80. Pada posisi itu kita harus sudah bersiap untuk melakukan perluasan tempat pelayanan. Oleh karenanya kami juga sedang merancang ada ruangan yang dekat dengan ruangan COVID untuk kami jadikan ruang perawatan COVID juga. Di samping itu tadi malam kami juga dipanggil oleh Ibu Gubernur untuk membuka rumah sakit lapangan. Tapi itu kan memang perlu persiapan. Dan nanti kalau itu sudah berhasil dibangun, diadakan, kapasitasnya bisa sampai 300. Cuman mungkin di awal nanti bertahap, mungkin 100 dulu, nanti gitu. Itu adalah menjawab merespon bahwa jumlah pasien yang di lapangan atau di masyarakat meningkat. Di mana ada rumah sakit mana aja yang kemudian sudah menutup, tidak mau nerima karena sudah sangat penuh. Ya. Dan di samping kita menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, maka di hulunya kami sangat berharap bahwa masyarakat dan semua aja untuk sama-sama memperhatikan pencegahan supaya tidak tertular COVID. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang Pilkada Serentak Kabupaten Malang 9 Desember mendatang, sebanyak 1.778 anggota KPPS Kecamatan Pakis yang akan bertugas di 254 TPS mengikuti rapid test. Diharapkan para anggota KPPS ini hasil rapid testnya non-reaktif dan siap bertugas di Pilkada 9 Desember mendatang. Untuk mensukseskan Pilkada Kabupaten Malang agar bisa berlangsung dengan aman, damai, dan sehat, serta tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19, sebanyak 1.778 anggota KPPS Kecamatan Pakis mengikuti pemeriksaan rapid test di kantor desa Asrikaton, Pakis. Para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan anggota Linmas se-Kecamatan Pakis ini mengikuti kegiatan rapid test yang dimulai pada hari Senin secara bergantian. Dan kegiatan rapid test ini sekaligus untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa TPS dan penyelenggara sudah steril dari penyebaran COVID-19, serta proses pemungutan suara pun akan menerapkan atau sesuai dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan rapid test ini akan selesai pada hari ini, Rabu, dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa waktu ke depan. Perlu diketahui, pada Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang, terdapat kurang lebih 4.969 TPS dengan jumlah KPPS 7 orang per TPS, sehingga total anggota KPPS kurang lebih 35.000, ditambah 2 Linmas menjadi 45 ribuan. Camat Pakis berharap hasil rapid test ini, para anggota KPPS tidak reaktif, sehingga bisa bertugas pada Pilkada 9 Desember mendatang. Di lokasi terlihat para anggota KPPS ini mengantri untuk mengikuti rapid test yang bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Apabila hasil tes reaktif, maka akan diisolasi selama 4 hari dan dirapid kembali. Apabila masih reaktif, akan diganti dengan catatan apabila KPPS yang reaktif hanya 1 orang di 1 TPS, maka tidak ada penggantian. Yang pertama tadi di lapangan Asrikaton ya, itu sebenarnya kegiatannya Satpol PP Kabupaten, yaitu gelar apel kesiapsiagaan Linmas. Itu 4 kecamatan, yaitu Pakis, Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Yang kedua, ini ada di Asrikaton juga kegiatan rapid test untuk seluruh anggota KPPS. Itu sekitar 1.778. Dari berapa TPS itu, Mas? TPS-nya sekitar 254 di Pakis. Ini rapid test dilaksanakan mulai hari Senin kemarin sampai hari ini, jadi 3 hari. Insya Allah hari ini selesai. Mudah-mudahan anggota KPPS kita tidak ada yang reaktif ya, semuanya sehat. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Seiring disahkannya Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan yang akan segera diberlakukan efektif mulai tahun 2021. Dinas Perhubungan Kota Batu mengumpulkan juru parkir se-Kota Batu. Selain untuk sosialisasi Perda parkir terbaru, juga untuk merombak tata kelola parkir di Kota Batu guna meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari sisi retribusi parkir.
Dinas Perhubungan Kota Batu mengumpulkan juru parkir se-Kota Batu di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Selain untuk mensosialisasikan perda parkir terbaru, yakni Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan, regulasi ini menggantikan perda parkir sebelumnya, yakni Perda Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi parkir tepi jalan. Perda baru ini diyakini bisa meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari sisi retribusi parkir. Selain itu juga berpengaruh pada penataan kantong parkir. Dinas Perhubungan Kota Batu akan menata parkir agar kesan Kota Batu sebagai tujuan wisata teringat baik bagi wisatawan. Untuk itu, penataan lokasi parkir juga harus diikuti dengan pembinaan kepada juru parkir atau jukir. Di Kota Batu yang resmi terdata ada 300 juru parkir. Juru parkir yang selama ini sudah terdata akan didata ulang dan diverifikasi. Nantinya mereka akan difasilitasi dengan rompi, peralatan parkir, dan juga KTA yang wajib dipakai saat bertugas sebagai juru parkir. Jika tidak, maka akan ada sanksi. Kadisub Kota Batu Imam Suryono mengatakan, para jukir telah mendapat sosialisasi terkait perda yang baru. Tujuannya agar para jukir mengerti dan memahami isi perda, terlebih bisa menjalankan instruksi yang ada di dalam perda. Harapannya juru parkir di Kota Batu bisa semakin profesional, mulai dari pelayanan harus baik dan sopan. Jika kedua hal itu tak diterapkan dengan baik, bisa merusak citra Kota Batu sebagai kota wisata. Sesuai perda, target perolehan retribusi parkir di tahun 2021 dinaikkan seiring dengan diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2020, yang efektif akan dimulai pada tahun 2021. Dalam perda lama dirinci tarif parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp1.000, roda 4 Rp2.000, serta kendaraan niaga hingga bus sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000. Sedangkan dalam perda baru ada kenaikan tarif parkir untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, mobil pribadi maupun pick-up dan taksi sebesar Rp3.000, bus mini dan kendaraan niaga sebesar Rp5.000, serta bus, truk maupun truk gandeng sebesar Rp10.000. Kita tahu bahwa di Kota Batu ini wisatawan kan selalu meningkat. Tahun 2019 itu saja ada 7.500.000 loh berkunjung ke Kota Batu. Ini kalau tidak diatur parkirnya akan semrawut. Dan diikuti dengan regulasi yang ada. Kalau tidak ya gitu semrawut. Oleh karenanya pada hari ini Disub mengadakan sosialisasi Perda Nomor 3 2020. Perda ini adalah inisiatif Dewan kemarin itu. Ini perlu disosialisasikan sehingga para pengelola parkir atau juru parkir yang ada itu bisa mengerti dan memahami bahwa penggunaan fasilitas negara harus diatur dengan baik, seperti itu. Nah, ke depan juru parkir itu harus lebih profesional, Jadi mulai dari pelayanannya harus baik, harus sopan, seperti itu. Kalau tidak, ini akan merusak citra daripada Kota Batu sebagai kota wisata. Yanto Yancung melaporkan. Jelang Pilkada Kabupaten Malang yang tinggal menghitung hari, dilaksanakan kegiatan apel kesiapan Linmas dalam mengamankan dan mensukseskan Pilkada. Sebanyak 300 anggota Linmas dari Malang Utara mengikuti apel yang berlangsung di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Gelar pasukan apel kesiapan Linmas menjelang perhelatan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Apel kesiapan ini diikuti oleh 300 Linmas dari wilayah Malang Utara, diantaranya Kecamatan Jabung, Tumpang, Pakis, dan Poncokusumo. Perlu diketahui, pada Pilkada Kabupaten Malang 2020, jumlah DPT sebanyak 2.003.608 pemilih yang tersebar di 390 desa dan 12 kelurahan di 33 kecamatan akan menyalurkan hak pilihnya di 4.969 TPS. Apel kesiapan ini dipimpin Inspektur Upacara, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, dan dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Muspika Kecamatan, dan unsur terkait lainnya.
Apel kesiapan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan personil pengamanan proses pemungutan suara, penghitungan di TPS yang melibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Linmas untuk terciptanya pilkada yang aman, damai, dan sehat. Menurut Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang menjelaskan, pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena di tengah pandemi COVID-19 dan berpesan kepada seluruh anggota Linmas agar bekerja dengan maksimal dan memastikan protokol kesehatan diterapkan selama pencoblosan. Di lokasi juga terlihat Muspika Kecamatan Pakis memberikan pengarahan kepada para anggota Linmas yang akan diterjunkan pada pengamanan pilkada serentak di Kabupaten Malang. Gelar pasukan ini adalah gelar pasukan Linmas dalam rangka persiapan pengamanan penghitungan tahun 2020 ini apel sudah selesai. Jadi jumlahnya berapa ini Pak? Sekarang dari mana aja ini? Jadi gelar pasukan ini ada 2. Untuk wilayah Malang Selatan sudah kami laksanakan kemarin di Bulurawa. Sedangkan untuk wilayah Malang Utara dan Barat kita laksanakan di semuanya saja ini Pakis hari Dari ini. mana aja nih Pak? Untuk yang hari ini adalah yang Malang Utara. Jadi dari Poncokusumo, tolong nanti semuanya dapat, nggak usah khawatir, Pakis sendiri, juga Singosari dan Malang. Jumlahnya berapa Pak kira-kira pasukan yang di Yang pasukan gabung di masih ada simulasi. peserta ini 300. 300 Pak ya? Iya. Ya, jaga kesehatan. Penekanan apa nih Pak? Terima Penekanan kasih sampai semuanya. kemana? Hati-hati nanti keluar di Tugas jalan. pengamanan Sampai di ketemu era tanggal pandemi 9 ini Desember. selain pengamanan Pas menciptakan pilkada. rasa tertib di Ya. lingkungan TPS, juga Ya, bagaimana tadi yang penerapan dapat kupon protokol kesehatan. dibagikan. Karena kita Untuk tahu jumlah tumpang, Linmas kita silakan urut tentang yang nomor protokol 1 ya. kesehatan harus kita tekankan, kita kuatkan, dan kita tambah pengetahuannya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Revitalisasi Pasar Besar Batu semakin mendekati realisasi pembangunan di tahun 2021. Pemerintah Kota Batu juga mendapat angin segar dan semakin memantapkan langkah setelah perwakilan Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR berkunjung ke Balai Kota Among Tani Batu. Selain melihat kesiapan pemerintah daerah terhadap pembangunan pasar, dua kementerian juga mengevaluasi DED Pasar Batu yang harus disesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Perwakilan Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR melakukan monitoring kesiapan Pemkot Batu untuk menjalankan revitalisasi pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Kunjungan kerja dua kementerian terkait revitalisasi Pasar Besar Kota Batu itu disambut Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Rupatama lantai 5 Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap kedatangan perwakilan Kementerian Perdagangan dan PUPR ini bisa membawa kabar baik terkait percepatan revitalisasi pembangunan Pasar Besar Batu di tahun 2021. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Shailendra, mendukung pembangunan pasar karena prinsipnya sebagai ruang penggerak roda perekonomian. Pihaknya menginginkan agar spesifikasi pembangunan pasar besar memperhatikan kemanfaatan dan kebutuhan pedagang dan konsumen pasar. Terlebih, semua harus berkaliber SNI atau berstandar nasional Indonesia. Terlebih nantinya pasar bisa mendukung Batu sebagai kota wisata dan mampu mengakomodir kearifan lokal. Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Supriyadi ingin wajah baru Pasar Besar Kota Batu dapat menarik wisatawan dan investasi masuk. Terlebih Kota Batu memiliki daya pikat yang ditawarkan pesona alamnya dan udaranya yang sejuk. Pihaknya ingin agar konsep bangunan mengusung konsep ramah lingkungan dan membuat nyaman siapapun yang berkunjung. Lebih lanjut, Kota Batu ingin dijadikan pilot project pembangunan pasar yang ramah lingkungan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan kunjungan kerja dua Kementerian Perdagangan dan PUPR adalah untuk memonitoring dan evaluasi kesiapan pembangunan Pasar Besar Kota Batu yang dianggarkan 200 miliar rupiah dari APBN. Dewanti mengatakan tak hanya konsep bangunan hijau saja yang dijadikan parameter kesiapan, melainkan sirkulasi udara, sanitasi, dan pengelolaan sampah, jumlah pedagang, serta kebutuhan perdagangan pasar. Ini tadi dari Dirjen Perdagangan dan salah satu direktur dari PUPR datang ke sini untuk minta melihat kesiapan kita. Nah, memang masih ada hal-hal teknis yang harus diselaraskan, di mana itu bangunan hijau, kemudian bagaimana untuk ramah gender, ramah disabilitas, itu secara teknis nanti dengan balai itu akan bertemu lagi.
Tapi mudah-mudahan insya Allah tahun 2021 itu anggaran ada, apakah itu anggaran murni langsung ataukah nanti di pertengahan ketika ada anggaran-anggaran yang tidak terserap itu dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan aja, doakan nanti habis ini beliau-beliau juga akan meninjau pasar biar lebih fix lagi bahwa tahu memang pasar itu sangat harus direnovasi, dibangun baru karena situasi kondisi gitu. Saya menyampaikan kan kenapa ada lift, karena ada permintaan disabilitas. Nah itu saya tidak tahu, nanti secara teknis itu yang akan dibahas. Nanti bertemu dengan balai besar yang kemudian pasti akan ditanyakan kenapa ada lift, kenapa itu. Nah kalau umpamanya disetujuin ya tetap, tapi kalau tidak ya itu dihilangkan. Karena kami di atas saran juga dari Pak Dirjen dan Pak Direktur bahwa kalau bisa pasar ini nanti 24 jam. Yanto Yancung melaporkan.